Sektor pariwisata tumbuh menjadi sektor strategis paling berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hampir seluruh negara di dunia saling berlomba untuk meningkatkan daya saing wisata dan menarik kunjungan wisatawan. Namun, dalam 3 tahun kebelakang, pandemi COVID-19 secara destruktif telah meruntuhkan sektor pariwisata dengan lumpuhnya mobilitas, menurunnya jumlah turis, serta mati surinya tempat kunjungan wisata. Di Indonesia, pandemi COVID-19 menjadi penyebab turunnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Indonesia karena hilangnya potensi pengeluaran dari wisatawan serta berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Dampak pandemi tersebut ternyata tidak serta-merta membuat daya saing sektor pariwisata Indonesia melemah. Dalam rilis World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat 32 dari 117 negara dalam Travel and Tourism Development Index tahun 2021, meningkat dari sebelumnya di posisi 44. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pelemahan sektor pariwisata tidak membuat citra dan daya saing pariwisata Indonesia melemah di mata internasional. Namun di sisi lain, juga tidak dapat diartikan sepenuhnya sebagai cerminan kinerja kebijakan dan program pariwisata pemerintah. Dengan terus tumbuhnya supply and demand pariwisata setelah pandemi, potensi dan arah pengembangan sektor pariwisata akan terus berubah seiring dengan berubahnya karakteristik dan perilaku. Kebijakan dan program sektor pariwisata pemerintah harus terus bergerak progresif mengikuti tuntutan perkembangan ekosistem pariwisata kontemporer dan pertumbuhan industri kreatif yang pesat. Pusritbangwas BPKP melaksanakan kajian daya saing dan diplomasi pariwisata Indonesia dengan pertanyaan penelitian utama, mengapa pemerintah perlu meningkatkan daya saing dan merestrukturisasi program pengembangan pariwisata nasional melalui strategi promosi dan diplomasi yang relevan? Pertanyaan utama tersebut menurunkan poin-poin yang akan diulas seperti yang pertama, konstruksi citra pariwisata dan pengembangan daya saing dalam perspektif kontemporer. Yang kedua, persepsi dan impresi internasional dan penyebabnya. Ketiga, deviasi, target, dan kondisi existing daya saing pariwisata. Dan yang keempat, efektivitas promosi dan diplomasi pengembangan pariwisata. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan kajian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan berbagai pemikiran dan best practice daya saing pariwisata kontemporer sebagai rujukan strategi national dan soft power diplomasi pariwisata nasional. Yang kedua, menjelaskan kondisi daya saing dan kinerja sektor pariwisata nasional pasca pandemi untuk menetapkan celah intervensi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang ketiga, menganalisis ketepatan, kecukupan, dan keselarasan strategi, kebijakan, kelembagaan, serta program lintas sektoral pariwisata pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir, menjelaskan konstruksi citra pariwisata, serta menganalisis efektivitas promosi dan diplomasi pariwisata nasional. Kajian daya saing dan diplomasi pariwisata dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh tinjauan literatur, konsep atau teori, analisis deskriptif terkait tren kinerja empiris, analisis diskursus, dan interpretatif atas kebijakan, regulasi, serta program pemerintah. Kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, yaitu yang pertama, formulasi kebijakan untuk mengatasi celah-celah yang teridentifikasi dalam Travel and Tourism Development Index atau TTDI. Yang kedua, revisi kebijakan dengan mempertimbangkan volatilitas lingkungan strategis pariwisata dan geopolitik internasional. Yang ketiga, perlu komitmen dan praktik intervensi yang lebih masif dalam diplomasi pariwisata sebagai bagian dari diplomasi ekonomi luar negeri. Pusritbangwas, berpijak pada ilmu, berorientasi pada manfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya.